Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Zahir dari 12.3. Izinkan saya ingin mempresentasikan teks belajar sejarah yang mempresentasikan tragedi tahun 1998. Selanjutnya, latar belakang teks sejarah. Teks latar belakang sejarah atau bisa disebut juga teks historis adalah jenis teks yang isinya menceritakan atau menjelaskan peristiwa, orang, atau fenomena yang terjadi di masa lalu. Teks ini mengambil data dan fakta dari sumber-sumber sejarah yang sudah ada, seperti dokumen, artefak, atau catatan-catatan lain. Tujuan utama dari teks ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan bisa dipercaya tentang masa lalu. Penulisnya pun berusaha menyusun kembali kejadian-kejadian lampau agar pembaca bisa memahami konteks dan urutan peristiwa dengan baik. Selanjutnya adalah masalah. Masalah dimulai dari Thailand, krisis moneter melanda seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok tajam dari sekitar 2.400 menjadi belasan ribu per dolar Amerika Serikat. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, perusahaan-perusahaan bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi ini membuka mata masyarakat terhadap permasalahan yang selama ini terpendam, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di kalangan elit politik dan pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun menjadi sorotan utama. Masyarakat merasa muak dengan ketidakadilan dan ketidaktransparan. Jadi dampak negatif dari kejadian tersebut adalah kerugian material dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan bangunan rusak, bahkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, dan meninggalkan trauma mendalam bagi banyak korban terutama perempuan dari etnis minoritas. Selanjutnya, dampak positif dari peristiwa ini. Peristiwa ini menjadi pemicu utama era reformasi. Berbagai perubahan signifikan terjadi setelah seperti dibukanya keran kebebasan pers dan berpendapat, penghapusannya dui fungsi ABRI, pelaksanaan pemilu yang lebih demokratif, lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Selanjutnya adalah proses. Pada 12 Mei tahun 1998, ribuan mahasiswa dari Universitas Trisakti melakukan demonstrasi damai menuntut reformasi. Sayangnya aksi ini berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan. 4 mahasiswa ditembak dan tewas, yaitu Elang Mulia Lesmana, Aswidin Royan, Hendriwan Sie, dan Heri Hertando. Pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR dan MPR, menyodorkan tuntutan mereka agar Presiden Soeharto mundur. Ketua MPR DPR saat itu Harmoko juga mendesak Presiden untuk mengundurkan diri. Dan pada tanggal 21 Mei, puncaknya setelah 32 tahun berkuasa Presiden, Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Berikut adalah gambar ilustrasi dari tragedi tahun 1998 yang menggambarkan gedung DPR telah dikepung oleh himpunan mahasiswa yang bersatu untuk menyuarakan dan mewakili suara rakyat tentang tujuan awal demo tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Tragedi tahun 1998 adalah momen yang pahit sekaligus krusial. Di satu sisi, ia adalah puncak dari perjuangan rakyat untuk meruntuhkan rezim otoriter. Di sisi lain, ia adalah pengingat betapa rapuhnya persatuan bangsa saat dibayangi oleh krisis dan provokasi. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi, keadilan, dan menegakkan hak asasi manusia. Walaupun telah berlaku, tugas kita adalah terus mengenang, mempelajari, dan memastikan bahwa kekejaman serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa depan. Terima kasih sudah memberi perhatian kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah tolong dimaafkan. Dan jangan lupa berlangganan dan like and comment. Terima kasih.